Mau belajar ilmu mengenal Allah harus nunggu sampai dia dewasa. Kalau masih kecil belum waktunya. Dewasa apanya? Bukan dewasa usianya, dewasa pemikirannya. Kan banyak yang dewasa tapi masih dicekoki oleh doktrin dan dogma sehingga susah untuk terbuka. Nerima yang barunya susah. Itu namanya kekanak-kanakan. Maka di surat Al-Kahfi, waktu Musa berguru kepada Khidir, maka anak kecil dibunuh. Itu Khidir bukan membunuh anak kecil sebetulnya. Itu hakikat. Khidir itu sedang membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada pada dirinya Musa. Kan mau belajar ilmu mengenal Tuhan. Makanya ilmu mengenal Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang sudah terbuka pemikirannya, yang sudah dewasa. Syukur kepada Allah karena kita hari ini masih bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam. Wih, luar biasa. Begitu tanya nikmatnya apa? Ada nikmat iman teh yang mana? Nikmat Islam tuh yang mana? Gak ngerti. Nikmat Islam tuh nikmat berserah diri. Begitu berserah diri total pada Allah, gak ada masalah. Nikmat itu, damai sekali. Itu harus dipraktekkan, jangan cuma ngomong. Nah, dalam Quran surat Al-An'am ayat 152 ada lanjutannya. Tadi baru berapa? 5. Nomor 6. Janganlah kamu dekati harta yatim kecuali dengan cara yang baik hingga sampai ia dewasa. Mengerti? Mengerti apa tidak? Sudah tahu harta yatim? Gak pakai anak. Harta yatim. Wala taqrabu malal yatim. Gak pakai anak. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan, yang ditiupkan. Jadi yatim itu hakikatnya adalah jiwa kita. Ya, apa harta jiwa? Satu-satunya harta jiwa adalah Dia yang maha jiwa. Jadi hartanya jiwa itu adalah Allah. Makanya kalau mau belajar ilmu mengenal Allah harus nunggu sampai dia dewasa. Kalau masih kecil belum waktunya. Dewasa apanya? Bukan dewasa usianya, dewasa pemikirannya. Karena banyak yang dewasa tapi masih dicekoki oleh doktrin dan dogma sehingga susah untuk terbuka. Nerima yang barunya susah. Itu namanya kekanak-kanakan. Maka di surat Al-Kahfi, waktu Musa berguru kepada Khidir, maka anak kecil dibunuh. Itu Khidir bukan membunuh anak kecil sebetulnya. Itu hakikat. Khidir itu sedang membunuh sifat kekanak-kanakan yang ada pada dirinya Musa. Kan mau belajar ilmu mengenal Tuhan. Makanya ilmu mengenal Tuhan itu hanya untuk orang-orang yang sudah terbuka pemikirannya, yang sudah dewasa. Yang masih suka usil, intoleransi, tidak bisa menerima perbedaan, tos weh, calik heula. Calik heula, ya. Jangan belajar ilmu-ilmu kayak gitu, ya. Sudah, ya. Iqra 1 aja. Iqra 1. Naiklah paling Iqra 2. Paham sekarang harta yatim? Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Semua yang dilahirkan ini lama kelamaan jadi yatim juga. Repot ngurusnya sedunia, yatim semua. Kan pada akhirnya ayah ibu kita pasti meninggal, betul? Ini banyak di sini kan anak yatim. Nah ini anak yatim. Yang dibicarakan di Quran tuh yatim. Makanya yatim itu adalah yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Makanya di Quran dikatakan ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yadul yatim. Mereka yang mentelantarkan yatimnya. Kalian sholat hanya raganya saja, yatimnya nggak diikutin.
Karena nggak tahu siapa yang harus disembah, itu pendusta agama. Makanya habis sholat tetap kan marah-marah, tetap jengkel kan? Iya kan? Kan tidak berubah kan? Iya. Yang ketujuh, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Takaran dan timbangan itu bukan hanya di pasar. Karena kalian nggak semua juga kan tidak dagang kan? Masa ayat ini spesial buat pedagang di pasar? Bukan. Takaran dan timbangan itu dalam kehidupan. Takar, kalau mau bicara takar, timbang. Yang dikatakan ini apakah menyakiti orang yang mendengar apa tidak? Takar, timbang dengan adil. Kalau bicara kepada anak, ukur anak sesuai dengan ukuran dia. Jangan diukur anak sesuai dengan ukuranmu. Anak belajar tambah-tambahan, opat tambah opat sabaraha. Lieureun tah budak teh. Dah belum masuk di otaknya, terpaksa cari jari opat. Gini aja belum tentu bisa. Melipatin aja belum tentu bisa. Kata orang tua, kitu itu bisa. Tuh. Ini tidak adil. Takaran timbangannya nggak adil. Ketika anak pakai kaos kaki terbalik, ketika anak pakai sepatu terbalik, keun we cenah ngarasakeun. Biarkan dia punya pengalaman pakai sepatu terbalik, jatuh karena sepatu terbalik, antap. Biar punya pengalaman, ternyata sepatu terbalik itu gini rasanya. Biarkan, itu belajar. Paham? Selama tidak berbahaya, biarkan. Anak belajar 4 tambah 4. Kieu. Maneh hese, maneh mah tuh. Bari amak-amakan, rek asup kumaha ka budak. Kolotna emosi gitu. Betul enggak? Iya opat. Nah, kata jumlah aja di otaknya belum nyampe. Tapi kita menganggap anak tuh mengerti yang kita mau. Tinggal dijumlahkeun. Tuh, sareuri tah nu rumasa. Betul apa tidak, Bu? Tah eta ya. Jadi tidak adil. Makanya sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Suami pulang capek, ya sudah rawat dulu, peluk dulu. Di mana? Jeung saha? Mawa naon? Tuh. Harusnya apa? Sudah, alhamdulillah Bapak tos uih. Keun we telat oge. Nu penting uih. Daripada Bang Toyib tuh balik-balik. Betul nggak? Kan alhamdulillah harusnya balik oge. Betul nggak? Keun we wengi-wengi ge. Pulang aja sudah berkah, alhamdulillah. Nah, kita itu sering tidak bisa menakar, menimbang dengan adil. Betul nggak? Tidak bisa berbicara pada situasi yang tepat. Ini timbangan dan takaran yang dimaksud ayat ini bukan soal di pasar. Itu menges puguh. Paham ya? Jujur ya. Suka menakar, menimbang, coba kalau mau berkata, suka nggak? Pantesan tidak dapat nikmat Allah. Karena cara nomor 7 belum dilampaui. Masuk nomor 8. La nukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ayatnya. Sadari bahwa Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Kalau semua yang di masjid ini, yang di rumah sedang mendengarkan TikTok saya, sadar dengan ayat ini, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebagaimana yang dijelaskan di Quran surat Al-An'am 152. Allah tidak mungkin membebankan hambanya di luar kesanggupannya. Berarti apapun yang terjadi dalam hidupku sebetulnya sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kesanggupanku. Makanya sanggupkan diri kita, pantaskan diri kita, layakkan diri kita bisa mengatasi semuanya sebesar apapun yang terjadi. Jangan cengeng. Dikit-dikit mengeluh. Ya Allah, menikih-kih teuing. Sekali-kali coba, ya Allah, ajarkan
Pesan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku lewat kejadian ini? Sekali-kali gitu atuh dewasa sedikit. Bukan, ya Allah kenapa begini, kenapa begitu? Menggugat sama Allah. Padahal Allah bilang, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan mungkin memberikan beban kepada hamba-hamba yang aku cintai melampaui kesanggupannya. Tapi pikiran dan perasaan kita itulah yang sering merendahkan diri kita, seolah-olah kita tidak sanggup, lalu kita putus asa di tengah jalan. Bagaimana mau nyampe nikmat Allah kalau mentaliti kita seperti itu? Yang kesembilan, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun itu adalah kerabatmu. Waduh, ini Quran keren banget. Karena kita ini memang kalau urusan keluarga kadang-kadang tidak adil. Disinilah masuknya konsep nepotisme, KKN. Jadi KKN itu dia pejabat di departemen ini, bro, anak incuna. Walaupun dia tidak layak, tidak punya kompetensi untuk di situ, dia tidak bisa berlaku adil. Dia tidak berlaku adil, terutama untuk kerabatnya. Untuk orang lain dia adil. Kamu harus mengikuti tes ini, tes ini, tes ini. Keluarganya nggak pakai tes. Coba bayangkan Bapak Ibu, ieu nu kararieu seueur atanapi loba. Bahkan mohon maaf ya, mohon maaf, bahkan saya mendengar ini isu, semoga nggak benar. Katanya kalau ingin dipercepat itu naik haji, bisa nyogok. Isu, semoga nggak benar. Ini kan berarti nggak bisa berlaku adil. Urusan spiritual aja bisa sogok, menyogok. Padahal di Quran, di dalam hadis kan, ar-rasi wal murtasi finnar. Yang nyogok dengan yang disogok, dua-duanya masuk neraka. Jujur Bapak Ibu, bisa nggak kita berlaku adil, terutama pada kerabat? Saya dosen di sebuah universitas. Anak saya mau masuk universitas di mana saya ngajar di situ. Saya bilang sama anak saya, kamu mau kuliah di mana? Pengen di universitas ayah, boleh? Tes. Kalau lulus, ya kuliah di sana. Nggak lulus, jangan minta tolong sama saya. Ya, nih. Di Indonesia ini, yang namanya KKN ini, aduh, sudah luar biasa. Pantes ya nggak dapat nikmat Allah. Nih saya kasih tahu, sepanjang kita tidak bisa berlaku adil dalam berkata, terutama pada kerabat, kita terhindar dari nikmat Allah. Dan yang ke-10, penuhilah janjimu kepada Allah. Apakah kita pernah berjanji kepada Allah? Pernah. Ketika kita di alam alastu, kita ditanya alastu birabbikum, saat itu kita berkata, qalu bala syahidna. Harusnya kesaksian itu dibawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Allah bersama kita. Beliau bicara tanpa kata, beliau bicara tanpa suara, tapi kata-kata Allah itu jelas terdengar di sini. Itu yang disebut dengan suara kebenaran. Ikuti saja itu. Maka 10 jalan ini oleh Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 153 dikatakan, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, ikuti dia. Ulangi ya. Jadi jalan yang lurus ada berapa tadi? Ada 10. Kata Allah, wa anna hada syirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan lain yang mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Mengerikan ya. Agama itu sekarang menjadi alat yang sangat mudah
untuk mencerai-beraikan kemanusiaan kita. Bahkan hanya berbeda urusan syariat aja bisa bercerai-berai. Karena kita ada orang yang merasa diri lebih punya otoritas, lalu berhak untuk menghakimi pihak lain. Ini masalah kita. Ini masalah kita. Ya. Jadi wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Mana siratal mustaqim? Sudah ditunjukkan. 10 jalan sudah saya tunjukkan. Dan inilah jalan siratal mustaqim. Ikuti jalan itu, kamu akan sampai pada nikmatnya Allah. Dipungkas dengan satu ayat di Quran surat Al-An'am ayat 161. Kul innani hadani rabbi. Katakanlah, ini Allah bilang sama Nabi Muhammad. Katakanlah, hai Muhammad. Kul, katakanlah. Innani hadani rabbi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus. Apa itu? Dinan qayyiman, agama yang lurus. Jadi ternyata kalau menurut Quran, 10 jalan yang tadi itu oleh Quran disebut agama. 10 jalan yang tadi itu oleh Quran disebut dinan qayyiman. Itu agama yang lurus. Jadi kalau kita ngagem agama siratal mustaqim, harusnya menjalani yang 10 tadi. Udah dicatat? Oke. Dari 10 itu yang sudah dijalanin berapa? Can hiji-hiji acan. Mengerikan. Nomor 1 juga masih mendua karena belum kenal. Betul nggak? Nomor 2 komo. Nomor 3 apalagi? Wah, sampai nomor 10 tiap hari melanggar janji kepada Allah. Bahkan Allah dihianati. Allah aja yang dekat dengan kita tidak dihargai kata-katanya, tidak dihargai petunjuknya. Dibantah terus. Kata Allah, jangan korupsi, korupsi. Jangan nyolong, nyolong. Jangan nyakitin orang, nyakitin. Wah, tiap hari melakukan perbuatan begitu. Ngaku-ngaku ahli surga. Apa kabar? Orang terdekat aja dengan kita, keluarga, pasangan, anak, tidak merasa damai dengan kehadiran kita. Apa kabar? Nggak usah mikirin umat, pikirkan aja dulu diri kita. Jadi ternyata Nabi Muhammad sendiri disuruh berkata, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku ila syirati mustaqim, ke jalan yang lurus. Apa itu? Dinan qayyiman. Inilah agama yang lurus.